warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah ya, kita semua diberikan kesehatan. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, silakan Fahri disiapkan untuk berdoa. Siap, Bro. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dengan berdoa, semoga pertemuan hari ini kita mendapatkan keberkahan dan kelancaran ya. Anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Nihil ya, alhamdulillah ya, masuk semua, berarti sehat semua. Oh ya, pastikan pakaian kalian sudah rapih ya, karena dengan kedisiplinan kita akan memulai sesuatu yang baik ya. Alhamdulillah ini juga kelasnya sudah bersih ya, menunjukkan kalian sudah siap untuk belajar. Nah, anak-anakku, ada yang ingat pertemuan kemarin kita membahas tentang apa ya? Langkah-langkah menulis teks pidato persuasif. Ya, masih ingat ya untuk materinya? Siapa yang mau menyampaikan bagaimana sih langkah-langkah untuk menulis teks pidato persuasif? Saya, Bu. Ya. Yang pertama ada menentukan tema, yang kedua membuat kerangka karangan, yang ketiga mengembangkan kerangka karangan, dan yang keempat menulis teks pidato persuasif sesuai dengan strukturnya, yaitu ada pendahuluan, isi, dan juga penutup. Ya, bagus sekali ya. Jadi siapa itu masih ingat pembelajaran yang lalu ya? Jadi kita belajar bagaimana sih cara-cara langkah-langkah menulis teks pidato persuasif. Yang pertama ada menentukan tema, kemudian menulis kerangka karangan, yang ketiga ada mengembangkan kerangka karangan, dan yang terakhir menuliskan gagasan kalian ke dalam teks pidato persuasif sesuai dengan strukturnya, yaitu ada pembuka, isi, dan penutup. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Safa ya. Anak-anak ya, jadi untuk hari ini kita akan belajar ya, materinya yaitu analisis teks pidato persuasif ya, menganalisis teks pidato persuasif. Kemudian untuk KD-nya ya, menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Nah, kemudian sama-sama ya, kalian tolong bacakan untuk indikator pencapaian kompetensinya. Yuk sama-sama. Menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca dengan tepat. yang kedua. Menganalisis kaidah kebahasaan teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca dengan tepat. Baik, kemudian untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama sama-sama kalian baca, ayo. Melalui model problem solving dalam kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis struktur teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca dengan cermat dan tepat. Kemudian ya. Model problem based learning dalam kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis kaidah kebahasaan teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca dengan cermat dan tepat. Ya, ini adalah untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Kalian sudah tahu semua. Kemudian untuk manfaatnya, apa sih manfaat yang kita dapat setelah belajar materi ini? Yaitu pertama, kalian itu bisa berpikir kritis ya dengan menganalisis struktur teks pidato persuasif. Jadi bisa menentukan mana yang pembuka, mana isi, dan mana penutup. Kemudian kalian juga bisa menambah wawasan kalian, hasanah kalian untuk mempelajari ciri kebahasaan teks
pidato persuasif ya. Nantinya ada kata emotif, ada kata abstrak, ada kalimat pasif. Nah, itu salah satu diantaranya adalah kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, itu manfaatnya. Kemudian hari ini kita akan belajarnya bagaimana sih ya? Mungkin kalian penasaran ya, bertanya-tanya. Oh, nanti hari ini kita akan menganalisis video yang Ibu tampilkan di sini dan menganalisis teks pidato persuasif. Tentunya tadi ya, menganalisis strukturnya dan kaidah kebahasaannya. Kemudian nanti kalian juga Ibu berikan LKPD secara berkelompok. Kalian harus mengerjakan analisisnya di dalam LKPD. Nah, di dalam kelompok nanti kalian harus bekerja sama ya, harus aktif sehingga bisa mengerjakan tugasnya dengan maksimal ya. Dan penilaiannya nanti Ibu akan melakukan penilaian sikap dan penilaian pengetahuan. Itu gambaran kegiatan kita pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ya, nggak ada ya, paham semua ya. Baik, kalau sudah paham semua, nah kita masuk ke ini. Ibu punya video ya, video pembacaan berpidato ya. Kalian amati, kemudian kalian analisis ini strukturnya apa ya. Silakan kalian amati terlebih dahulu. Power on. Enter to Bluetooth. Bluetooth connected. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Para hadirin yang terhormat, saya, Kadek Suciwahini, perwakilan dari Banjar Tembok STT Dharmasatike, akan membawakan pidato yang berjudul Bersatu Melawan Narkoba. Saudara-saudara, berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno berpidato mengenai Pancasila, bahwa Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama Pancasila terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu Panca berarti lima dan Sila berarti asas. Saudara-saudara, harusnya kita semua sadar di era seperti sekarang ini. Banyak anak-anak pemuda-pemuda, bahkan orang tua yang terjerumus dalam dunia narkoba, yang bisa membuat masa depan kita menjadi rusak serta membuat moral kita rapuh. Akankah kita diam saja? Saudara-saudaraku yang tercinta, kita sebagai penerus bangsa tidak boleh lemah dan diam hanya melihat saja. Kita harus bersikap tegas dan bersatu padu memberantas peredaran narkoba itu dari negeri kita tercinta ini. Kita harus turun langsung memberikan edukasi kepada saudara, kerabat, teman, dan adik-adik kita mengenai bahayanya narkoba yang hampir setiap hari, bulan, bahkan tahun selalu membunuh masa depan penerus bangsa kita. Saudara-saudaraku tercinta, pemuda-pemudi penerus bangsa, dengan semangat perjuangan 45 dan Pancasila, kita harus bersatu padu. Bapak Proklamator kita, Bung Karno, pernah memberi pesan pada kita sebagai penerus bangsa. Jika kita kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Pesan Bung Karno sangat relevan dengan keadaan kita sekarang ini.
Saya percaya dan yakin seyakin-yakinnya bahwa di bawah komando Bapak Presiden dan semangat gotong royong masyarakat, kita bisa memberantas narkoba dari negeri kita ini. Demikianlah pidato saya ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri dan saudara-saudara sekalian. Serta mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang salah dan menyinggung perasaan saudara-saudara. Akhir kata, saya ucapkan selamat memperingati bulan Bung Karno, Juni 2021. Semoga cita-cita Sang Putra Fajar dapat kita wujudkan bersama. Jayalah bangsaku, jayalah negeriku, merdeka! Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Ya, anak-anak, ini tadi untuk tampilan videonya ada yang bisa menjelaskan terdapat struktur apa saja di dalam video tersebut? Saya Bu. Ya, Narsya silakan. Apa? Di dalam video tersebut ada 3 struktur, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Ya, bagus sekali ya, tepuk tangan untuk Marsha ya. Jadi memang di dalam video ini tadi sudah ada strukturnya ya, yaitu ada pembuka atau pendahuluan, kemudian ada isi dan ada penutup ya. Untuk bagian pembuka tadi itu isinya tentang apa ya? Apa saja ya yang disampaikan? Bagian pembuka? Salam membuka, ucapan sapaan, ucapan syukur, dan tujuan pidato. Ya, ada salam, kemudian ada sapaan audiens, kemudian ucapan syukur dan tujuan pidato. Betul ya, itu ada bagian-bagian dari pembuka. Kemudian bagian isi. Tadi menyampaikan tentang apa? Penjelasan mengenai pendapat, gagasan, alasan, atau pesan yang disampaikan kepada audiens. Oh iya, betul ya. Ada gagasan yang ingin disampaikan kepada audiens ya, atau ide yang akan disampaikan kepada audiens. Tentang apa tadi? Sama-sama yuk. Tentang memberantas narkoba. Kemudian yang bagian ketiga itu ada apa tadi? Bagian penutup ya. Bagian penutup terdiri apa saja? Ada yang mau menyampaikan? Coba Nazar menyampaikan bagian penutup tadi apa saja? Ya, itu ada harapan, permohonan maaf, ucapan terima kasih dan salam penutup. Ya, ada harapan, permohonan maaf, kemudian ucapan terima kasih, dan yang terakhir salam penutup. Ya, tadi juga disampaikan ya, apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya mengucapkan permohonan maaf. Gitu ya. Baik, itu untuk teks pidatonya. Ini tadi yang sudah kita bahas ya. Ada struktur teks pidato persuasif, ada pembuka, isi, dan penutup. Kemudian ini Ibu punya contoh. Silakan kalian baca ya. Kemudian setelah kalian baca, kalian coba analisis ini. Apakah ada kaidah kebahasaan dalam teks ini? Ya, dalam teks pidato yang sudah Ibu sajikan. Silakan diamati dulu. Ya, sudah ditemukan untuk kaidah kebahasaannya? Ada yang sudah menemukan? Siapa? Ya, Fahri, ya. Ada kata teknis yaitu emfisema, bronkitis, dan kata paru-paru. Oh iya, ini ada kata teknis, betul ya kata teknis ya? Ini adalah kata yang digunakan dalam bidang kesehatan ya. Ada bronkitis, kanker paru-paru, itu disebut dengan kata teknis yang merupakan kaidah kebahasaan pidato persuasif. Kemudian ada yang menemukan lagi ya, Safa. Ada kalimat pasif, yaitu bahaya yang ditimbulkan akibat merokok, sering menghirup asap rokok secara pasif dapat meningkatkan resiko seseorang untuk terkena penyakit kanker paru-paru. Disebut kalimat pasif karena subjek dikenai perbuatan. Oh iya, betul sekali ya, karena ciri kebahasaan teks pidato persuasif
itu terdapat kalimat pasif ya, yang subjeknya dikenai perbuatan. Ini subjeknya dikenai perbuatan ya. Bagus sekali ya. Kemudian ada lagi yang menemukan kaidah kebahasaannya. Oh ya, Aziz. Ada kata penghubung yaitu oleh karena itu. Oh iya, ada kata penghubung di sini, oleh karena itu, merupakan kata penghubung atau kata tugas ya. Kemudian kalian berarti sudah bisa nih menganalisis ya, menganalisis kaidah kebahasaannya, kemudian menganalisis videonya tadi. Baik, kalau sudah ini yang tadi kita bahas ya. Jadi ada ciri kebahasaan teks pidato persuasif, ada kata penghubung, ada kalimat pasif, ada nominalisasi, ada kata emotif. Nah, ini adalah ciri kebahasaannya. Nah, nanti kalian akan menganalisis hal ini ya di dalam LKPD yang sudah Ibu siapkan. Nah, sekarang kalian membentuk kelompok ya. Sebelum membentuk kelompok, Ibu mau menjelaskan dulu nih, satu ya. Coba Ibu punya kata ya. Nah, ini disebut dengan apa? Ada yang tahu? Nominalisasi. Kenapa disebut dengan nominalisasi? Kata kerja dirubah menjadi kata benda. Itu namanya proses nominalisasi. Bagus sekali Bu. Yakin kalian sudah punya pengetahuan untuk struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif yang nantinya kalian akan aplikasikan, menganalisis yang sudah Ibu siapkan di LKPD ya. Sekarang kalian semuanya mengambil permen sesuai dengan apa yang kalian suka, kemudian nanti yang rasanya sama silakan membentuk kelompok ya. Silakan. Ayo ambil dari sini dulu permennya. Ya, ambil. Yang rasanya sama membentuk, ayo Pak. Fahri, Leta, kemudian yang belakang. Siapa namanya? Balkis, ayo ambil permennya. Kemudian, ayo Mas Zubin ambil. Dan kalau sudah sama, silakan membentuk kelompok ya. Ya. Dan, ayo Fiora, udah. Ya, silakan. Ada yang kelompok kopi. Tadi mana yang kelompok kopi? Ya. Oh ya, biar kalian tambah semangat, kita ice breaking dulu ya untuk memantapkan lagi pemahaman kita terhadap struktur teks pidato persuasif. Ya, sama-sama kita ice breaking ya dengan menyanyikan lagu struktur teks pidato persuasif. Yuk, 1, 2, 3. Ada struktur teks pidato persuasif. Yang pertama pembuka, yang kedua isi, yang ketiga penutup. Itulah teks pidato persuasif. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, nanti di dalam LKPD ini sudah ada form untuk isi nama kelompok, untuk penilaian juga nanti. Kemudian ada barcode yang kalian boleh pilih. Jadi kalian boleh memilih barcode yang video atau yang teks ya, sesuai dengan minat kalian ya. Kemudian nanti silakan dikerjakan LKPD-nya yang sudah Ibu siapkan di sini. Paham ya? Ya. Baik, silakan dikerjakan. Nanti kalau ada yang mau bertanya boleh. Kalau yang kurang paham untuk LKPD-nya boleh bertanya ya. Ini Mbak. Oke. Silakan kalian isi dulu identitasnya.
Dan kalian bekerja sama ya di dalam kelompok, bekerja sama, dibagi tugasnya, mana yang mengerjakan menganalisis struktur dan mana yang menganalisis kaidah kebahasaan ya. Ya, boleh dipisahkan. Jadi nanti selesainya tepat waktu. Ibu beri waktu 15 menit ya. 15 sampai 20. Karena nanti kita akan presentasi ya. Kita butuh waktu untuk presentasi sehingga waktunya nanti cukup ya. Silakan dikerjakan untuk LKPD-nya. Wifi-nya sudah connect semua ya? Silakan di-scan barcode-nya. Setiap siswa boleh men-scan untuk mendapatkan medianya, media teksnya. Jangan lupa ibu juga nanti akan menilai sikap ya. Sikap kalian dalam kelompok, apakah kalian bisa bekerja sama, apakah aktif dalam mengerjakan, itu akan ibu nilai. Udah diisi identitasnya? Ayo dimulai di ini aja, dipisahkan, boleh dibagi. Oke. Ya. Langsung ditulis analisis struktur teks pidato persuasifnya. Boleh berdiskusi. Diskusinya nggak usah bisik-bisik, nggak apa-apa, yang keras nggak apa-apa ya. Dengan temannya boleh berdiskusi. Ini kelompoknya namanya enggak. Terus siapa lagi? Iya. Kemudian Nur Fauzi ya. Nur Aziz. Kelompok apa ini? Kemudian ada Muhammad Fahri. Kemudian Sweta. Nama lengkapnya? Hasna. Nama kelompoknya apa? Strawberry. Kelompok apa ini? Kopi. Kelompok kopi, oke. Marsha siapa? Kemudian kelompok terakhir ini kelompok apa? Anas ya. Ada Fiorel ya. Kemudian Nazarudin. Kemudian Andre. Untuk strukturnya sudah Mbak di-scan? Ya, silakan ditulis di LKPD. Ada yang mau ditanyakan?
pidatonya? Sudah. Ada apa aja? Ya. Sudah bagi tugas ini? Kamu juga boleh ya mencari referensi lain ya menggunakan media internet ya. Boleh buka blog atau yang mendukung materi kalian. Ya, jadi sumber belajarnya tidak hanya dari buku ya, boleh mencari di internet ya untuk mendukung kalian untuk mengerjakan LKPD ini. Yang mana? Ya, ini kalau untuk kalimat coba dipelajari lagi. Kalimat itu berarti bentuknya kalimat, ya. Ditulisnya dalam bentuk kalimat. Kalau ini kan kata. Coba kamu pelajari lagi materinya, ya. Yang penting tadi subjeknya dikenai perbuatan atau menggunakan tumbuhan di tadi predikatnya, ya. Cari lagi di teksnya, ada nggak? Ada lagi yang mau bertanya? Tadi kelompoknya kelompok strawberry ya. Tadi ada yang menanyakan untuk kalimat pasif ya. Bisa dibaca lagi materinya dan diaplikasikan untuk dianalisis teks pidato persuasifnya. Ini menganalisis teks atau video? Oh, menganalisis teks ya. Sudah ya, sudah dibagi tugasnya. Ini Viorel menganalisis apa ini? Oh, cip kebahasaannya.
Jadi nanti ketika presentasi, ketika kalian sudah mengerjakan LKPD, setelah selesai presentasi ke depan, jadi ada yang menjadi moderator ya. Kemudian nanti bergantian mempresentasikan hasil kerja kalian, gitu ya. Dan nanti teman-teman ketika temannya ada yang presentasi, mengamati ya, mengamati, kemudian bisa memberikan tanggapan, boleh pertanyaan, boleh tanggapan, gitu ya. Boleh, boleh. Perkenalan boleh. Kenalkan dulu kelompoknya. Sudah? Gimana? Ada kesulitan? Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ya, itu berkaitan dengan bidang sosial ya. Boleh dijelaskan di situ. Iya. Sudah selesai menulis isinya? Masih ada waktu ya? Waktunya masih 10 menit ya, masih lama. Gimana? Iya, nanti kamu mengamati teman, kemudian nanti kelompok 1 itu bagaimana strukturnya ya. Ketika ya kamu nanti kalau ada teman yang presentasi, kamu mengamati, ini adalah lembar observasi ya. Iya, nanti sesuai dengan yang maju ya. Gimana? Tuh. Ya, terus nanti kaidah kebahasannya apa yang ada dalam presentasi kelompok yang maju, gitu. Kaidah kebahasannya apa ya, gitu. Ya boleh kasih bukti kalimatnya atau mau bertanya juga boleh ya. Boleh. Ya, gimana? Ini kalau kata empati mengadili Gimana? Coba kamu membaca lagi materinya, ya. Terus kamu analisis, ya. Dianalisis, kamu baca materinya untuk kaidah kebahasaan, teks pidato persuasif yang berkaitan dengan antonim dan sinonim. Kamu boleh searching di internet, boleh. Terus kamu analisis, coba ini benar apa tidak ya antonim gitu loh, ya. Oke? Begitu? Ada yang bisa dibantu lagi? Antonim itu apa? Ya lawan kata kan? Ya berarti betul nggak itu, coba kamu analisis. Ini sudah. Ya.
Masih banyak? Sedikit lagi. Kelompok yang sudah selesai bisa untuk dikoreksi kembali ya. Dikoreksi kembali apabila ada yang masih keliru bisa diperbaiki sebelum kalian presentasi ke depan. Mana? Sudah? Oh iya, ini kelompok kopi. Kelompok kopi sudah selesai. Untuk menunggu ya teman yang lain boleh dikoreksi kembali dulu. Ini masih ada waktu 3 menit ya. Berarti nanti yang presentasi pertama itu kelompok kopi ya. Presentasinya yang bagus ya, yang percaya diri ya. Nanti kelompok lain bisa menanggapi. Ya nggak apa-apa, nggak harus semua. Iya, menanggapinya nggak harus semua. Ya, beberapa boleh. Iya. Baik, kelompok kopi siap untuk presentasi? Nah, baik, siap ya. Sebelum kelompok kopi presentasi, kita tepuk semangat dulu ya, biar tambah semangat ya. Tahu tepuk semangat kan? Ya, yang apa namanya gini, tepuk semangat. Semangat. Ya, kita harus semangat terus ya, biar kita lebih dapat banyak ilmu ya, harus semangat. Silakan Safa dan teman-teman boleh mempresentasikan hasil kerjanya. Itu dibawa ya. Apa nih? Meja. Ya. Di sebelah di depan papan tulis. Oh ya, untuk kelompok lain ya, sementara boleh memperhatikan dulu, memperhatikan teman yang sedang presentasi ke depan, ya. Bisa dimulai? Bisa. Ya. Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Marsha Mariza Putri Ramadan. Saya Safa Alzinatin Toyo. Saya Marsha Yulinisha Putri Anggraini. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama adalah struktur teks pidato persuasif, yaitu pendahuluan. Di sini saya akan membacakan contoh pendahuluan. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, hadirin sekalian para guru SMPN yang saya hormati, dan teman-teman yang saya sayangi. Di pagi yang cerah ini tidak ada yang bisa kita ucapkan selain syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita semua rahmat dan hidayah untuk ikut serta dalam kesempatan berbahagia ini. Penyuluhan bahaya narkoba bagi kesehatan dalam keadaan baik. Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi pengertian dan bahaya atau dampak buruk narkoba di Indonesia, terutama di lingkungan sekolah. Setelah pendahuluan tentunya ada bagian isi. Apa itu narkoba? Narkoba atau singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan ke dalam tubuh
dapat membuat seseorang merasa tinggi serta menimbulkan efek halusinasi dan ketergantungan. Beberapa jenis narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Contoh narkotika, morfin, heroin, kokain, dan lain-lain. Contoh zat psikotropika, ekstasi, metamfetamine, dan nipam. Contoh zat adiktif, alkohol, nikotin, dan lainnya. Dampak negatif narkoba bagi kesehatan tubuh yaitu dapat merusak sistem peredaran darah, merusak sistem saraf pusat, merusak sistem imun tubuh, dan juga merubah. Masih banyak bahaya yang terkait dengan penggunaan narkoba. Lalu selanjutnya, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang berbahagia, kita dapat menghindari narkoba melalui kegiatan yang sehat, seperti berolahraga atau bergabung dengan kelompok pemuda. Mengadakan kegiatan kreatif dan positif, kita juga harus bisa memilih teman yang baik untuk dijadikan teman, dan teman yang buruk untuk dijauhi. Saya berharap semua orang di sini tidak menggunakan narkoba karena tidak baik untuk tubuh. Selain itu, narkoba juga ilegal menurut hukum negara. Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru serta teman-teman saya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah contoh pembukaan, isi, dan penutup. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Yang kedua yaitu analisis ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama yaitu nominalisasi, contohnya yaitu menggunakan menjadi pengguna. Yang kedua yaitu kalimat pasif, contohnya adalah kita juga harus bisa memilih teman yang baik untuk dijadikan teman. Yang ketiga yaitu kalimat aktif, contohnya adalah kita dapat menghindari narkoba. Yang keempat adalah kata ganti, yaitu kita. Yang kelima adalah kata teknis, psikotropika, dan zat adiktif dan ilegal. Yang keenam sinonim dan antonim. Sinonim adalah narkoba sama dengan psikotropika, kalau antonim adalah negatif sama dengan positif. Yang ketujuh adalah kata benda abstrak, yaitu berbahagia, ketergantungan, dan halusinasi. Yang kedelapan adalah kata tugas atau kata penghubung, yaitu serta. Yang kesembilan adalah kata emotif, yaitu narkoba adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat membuat seseorang merasa tinggi serta menimbulkan efek halusinasi dan ketergantungan. Itu adalah analisis ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kopi sudah mempresentasikan hasil kerjanya ya. Silahkan sekarang dari kelompok jeruk. Mana kelompok jeruk? Ya, boleh menanggapi ya, silakan ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fakih Sahrul Maulana, perwakilan dari kelompok jeruk. Izin menanggapi hasil presentasi kelompok kopi. Saya ingin bertanya, kenapa menggunakan menjadi penggunaan itu disebut dengan kata nominalisasi? Terima kasih. Ya, menggunakan dijadikan apa tadi? Penggunaan. Kenapa disebut dengan nominalisasi? Ya, bisa dijelaskan? Baik, karena nominalisasi merupakan proses pengubahan dari kata kerja menjadi kata benda. Menggunakan sebelumnya adalah kata kerja, lalu setelah dirubah menjadi penggunaan, itu alasannya. Oh iya, betul ya. Nah, tepuk tangan untuk penjelasannya. Betul sekali ya. Jadi nominalisasi itu tadi perubahan dari kata kerja menjadi kata benda. Ya. Dari kelompoknya kelompok nanas, mana kelompok nanas? Ya. Siapa yang mau menanggapi? Ya. Silahkan ditanggapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya ingin menanggapi. Di sini kami akan menanggapi presentasi hasil dari kelompok kopi. Ya, di sini saya ingin bertanya, ya untuk strukturnya sudah
Baik, Terima kasih untuk kelompok nanas ya pertanyaannya dan tanggapannya tadi. Betul ya, sudah lengkap strukturnya, ada bagian pembuka, isi dan penutup. Dan tadi pertanyaannya Ibu ulangi ya. Kenapa tadi psikotropika dan narkotika itu disebut dengan kata teknis? Kenapa? karena kata-kata itu masuk ke sebuah bidang. Jadi kata-kata itu merujuk ke sebuah bidang, yaitu bidang kesehatan. Oh iya, boleh ya. Bidang kesehatan ya, karena obat-obatan itu juga biasa digunakan dalam dunia kesehatan ya. Iya. Digunakan yang pada semestinya harusnya, tapi kalau untuk pengedar narkoba itu dan pengguna narkoba itu digunakan untuk tidak semestinya. Makanya tidak boleh ya narkoba untuk digunakan. Baik ya, dari kelompok stroberi ya. Stroberi silakan menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok stroberi Oh iya, kelompok akan stroberi. menanggapi kelompok kopi. Sudah lengkap pendahuluan, isi dan penutup. Dan sudah ada pembahasan tentang salah satunya psikotropika dan narkotika. Dan pertanyaannya adalah apakah ada kata emotif di pidato stop narkoba? Ada kata emotifnya tidak? Ya, di pidato ini ada kata emotifnya, yaitu narkoba adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat membuat seseorang merasa tinggi serta menimbulkan efek halusinasi dan ketergantungan. Itu disebut kata emotif karena termasuknya menyinggung perasaan kita sebagai seseorang yang mungkin ada pecandu narkoba gitu. Oh iya, jadi menggugah perasaan ya. Iya. Kata emotif itu kan kata yang menggugah perasaan audiens ya. Jadi dari kalimat tersebut disebut dengan Kata emotif. kata emotif. Ya, tepuk tangan penjelasannya dari kelompok apa tadi? Kelompok kopi ya. Ibu rasa sudah cukup ya. Bisa diakhiri untuk presentasinya. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok kopi ya. Untuk kelompok selanjutnya yang presentasi yang sudah siap, kelompok siapa? Tanda Pak Ibu tunjuk coba. Ada. Oke, kelompoknya Fahri ya. Bagus sekali ya. Percaya diri banget ini ya. Silakan ke depan untuk presentasi. Ya. Kita bawa. Ya. Moderator. Main. Coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok stroberi akan mempresentasikan hasil analisis dari pengamatan kami, yaitu struktur teks pidato persuasif dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Artis. Nama saya Zweta. Nama saya Muhammad Fahri. Dan saya Hasna. Hasil analisis struktur teks pidato persuasif. Yang pertama ada pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Slamet Rianto selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dan teman-teman kelas 9D yang saya sayangi dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha karena rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua ada isi. Hari ini saya ingin menyampaikan pidato tentang masalah yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu stop bullying. Bullying adalah tindakan yang merugikan dan tidak dapat diterima yang menyebabkan penderitaan fisik dan emosional pada seseorang. Ini adalah masalah yang mempengaruhi banyak dari kita, baik sebagai korban, pelaku, atau saksi. Dan bersama-sama kita harus berkomitmen untuk mengakhiri hubungan ini. Pertama-tama mari kita pahami bahwa setiap individu tanpa terkecuali
memiliki hak untuk merasa aman, dihormati, dan diakui. Tidak ada alasan atau justifikasi untuk memperlakukan orang lain dengan kejam atau merendahkan mereka. Perundungan hanya merendahkan mereka. Perundungan hanya merusak hati dan jiwa seseorang, dan tidak ada yang pernah seharusnya mengalami hal itu. Yang ketiga adalah penutup. Demikian pidato dari saya. Apabila selama penyampaian terdapat hal-hal yang tidak pas dan tidak berkenan di hati ibu guru dan teman-teman, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, menganalisis ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama, nominalisasi, contohnya memperlakukan menjadi pemberlakuan. Yang kedua, kalimat pasif, contohnya pertama-tama mari kita pahami bahwa setiap individu tanpa terkecuali memiliki hak untuk merasa aman, dihormati, dan diakui. Yang ketiga, kalimat aktif, contohnya kita semua harus berperan aktif dalam menghentikan perundungan. Yang ketiga, kata ganti orang, contohnya kita perlu belajar empati dan menghormati perbedaan orang lain. Keempat, kata teknis, contohnya perundungan atau bullying. Kelima, sinonim dan antonim. Sinonim bullying, perundungan. Antonim empati, tidak peduli. Kata benda abstrak, contohnya emosional. 7, kata tugas, kata penghubung, contohnya selain itu. Kata emotif, contohnya perundungan hanya merusak hati dan jiwa seseorang. Sekian presentasi hasil analisis kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeruk ya, menanggapi, siapa yang menanggapi? Pakih, oke, Pakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok jeruk ingin bertanya, mengapa kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Bapak Slamet Rianto termasuk ke dalam struktur pembuka? Terima kasih. Karena di dalam pembuka itu kan ada salam pembuka, jadi kalimat itu dimasukkan di dalam teks pidato. Oh iya, jadi pembuka itu isinya tadi kan apa? Ada salam pembuka. Ada sapaan ya, sehingga itu kita sebut sebagai pembuka pidato. Ya betul ya jawabannya ya dari kelompok stroberi. Kemudian tanggapan dari kelompoknya yang ini tadi kelompok kopi ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok kopi ingin bertanya, mengapa perundungan termasuk dalam kata teknis? Kenapa perundungan masuk dalam kata teknis? Bisa dijelaskan dulu kata teknis itu apa? Kata teknis itu adalah kosakata dapat menyertakan abstrak. Jadi tentang kayak kalimat tugas. Kata yang berkaitan dengan abstrak. Bidang sosial. Tertentu ya. Oke. Kemudian untuk apa tadi perundungan itu kenapa disebut dengan kata teknis? Karena berisi ilmu sosial. Nah, ya karena di dalamnya itu terdapat yang berkaitan dengan ilmu sosial ya. Baik ya, bagus penjelasannya ya dari kelompok dari Mumtanza ya, dari kelompok apa ini tadi Mumtanza Stroberi ya. Dari kelompoknya Fiorel silakan ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanggapi kelompok Stroberi. Ya, untuk strukturnya sudah sangat lengkap, ada pendahuluan, isi dan penutup. Dan ini saya ingin bertanya, kenapa kata selain itu bisa disebut kata tugas? Kemudian pertanyaan Selain itu disebut dengan kata tugas atau kata penghubung ya.
karena menghubungkan bagian-bagian teks. Jadi kata tugas ini dapat mengaitkan gagasan, konsep, konteks, urutan pikiran, penambahan terhadap gagasan dalam menghubungkan sebab akibat. Ya, jadi menghubungkan antar kalimat ya. Itu jadi kata penghubung yang menghubungkan antar kalimat. Ya, betul sekali ya. Untuk penjelasannya, kemudian sudah menanggapi semua ya? Baik, bisa ditutup ya Mbak untuk presentasi. Sekian dari kelompok ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, tepuk tangan. Untuk kelompok strawberry, bagus sekali presentasinya. Kemudian kelompok yang sudah siap, kelompok siapa? Tanpa ditunjuk, ayo tanpa ditunjuk. Oke, kelompok baik ya, kelompok jeruk. Ada Rega, Fakih, Fafian, Nur Aziz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Sarul Maulana. Nama saya Rika. Nama saya Fafian. Nama saya Nur Aziz. Saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang menganalisis struktur teks pidato persuasif dan kaidah kebahasaan. Yang pertama ada pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Slamet Rianto selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dan teman-teman kelas 9D yang saya sayangi dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana karena rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Hari ini saya ingin menyampaikan pidato tentang masalah yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu stop bullying. Yang kedua ada isi, yaitu bullying adalah tindakan yang merugikan dan tidak dapat diisi terima yang menyebabkan penderitaan fisik dan emosional pada seseorang. Ini adalah masalah yang memengaruhi banyak dari kita, baik sebagai korban, pelaku atau saksi, dan bersama-sama kita harus berkomitmen untuk mengakhiri perundungan ini. Pertama-tama, mari kita pahami bahwa setiap individu tanpa kecuali memiliki hak untuk merasa aman, dihormati, dan diakui. Tidak ada alasan atau justifikasi untuk memperlakukan orang lain dengan kejam atau merendahkan. Mereka perundungan halnya merusak hak dan jiwa seseorang dan tidak ada yang pernah seharusnya mengalami hal itu. Kita semua harus berperan aktif dalam menghentikan perundungan. Jika kita melihat, mengetahui atau ada seseorang yang menjadi korban perundungan, kita harus berani untuk berbicara dan memberikan dukungan kepada mereka. Ketiga ada penutup. Demikian pidato dari saya. Apabila selama penyampaian terdapat hal-hal yang tidak pas dan tidak berkenan di hati ibu guru dan teman-teman, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada analisis ciri kebahasaan teks pidato persuasif. 1. Nominalisasi, contohnya menghentikan menjadi penghentian. 2. Kalimat pasif, sekolah dan komunitas harus memiliki program yang mendidik tentang dampak perundungan dan memberikan keterampilan sosial yang diperlukan untuk mengatasi konflik dengan cara yang sehat. 3. Kalimat aktif, pentingnya bagi kita semua untuk memeriksa diri kita sendiri. 4. Kata ganti orang, kita dan orang lain. 5. Kata teknis, contohnya sosial dan konflik. 6. Sinonim dan antonim. Sinonim empati dan empati menjadi menghormati. Antonim contohnya kejam menjadi baik. 7. Kata benda abstrak, contohnya kasih sayang.
Ke-8 kata tugas atau kata penghubung, contohnya selain itu. Ke-9 kata emotif, contohnya hentikan sikap merendahkan atau menghina dan mulailah berinteraksi dengan penuh pengertian dan kasih sayang. Ya. Sudah? Ya. Silahkan untuk ditanggapi, presentasinya sudah selesai. Boleh dari kelompoknya Safa, silakan ditanggapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab karena kata tersebut berlawanan. Ya, betul ya, kata tersebut maknanya berlawanan ya atau lawan kata. Ya, betul sekali ya penjelasannya. Kemudian dari kelompoknya Nazarudin, kelompok Nanas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang menanggapi Nazarudin lagi nih. Yang lain? Ada yang mau menanggapi tidak? Gantian. Tidak ada? Baik, Nazarudin. Kasih sayang mengapa disebut dengan ya. Kasih sayang itu kata benda abstrak. Kenapa? Baik, saya jawab karena kata tersebut tidak dapat kita lihat tapi dapat kita rasakan. Oh iya, tidak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan ya. Atau tidak terlihat dengan panca indera ya. Baik ya, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk kelompok Fakih dan teman-teman. Kelompok Jeruk, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok Jeruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Kemudian kelompok terakhir ya, yang presentasi ya kelompoknya Viorel. Ayo diperhatikan ya. Teman yang sedang presentasi, tolong diperhatikan. Ini ayo dibawa mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, izinkan kami dari kelompok Nanas. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu menganalisis teks pidato persuasif, yaitu strukturnya dan ciri kebahasaan bahasanya. Sebelumnya saya Viorel Diasta Sopordana. Nazarudin Fikri. Untuk yang pertama, kita akan membacakan dari struktur teks pidato persuasif. Yang pertama pendahuluan, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Slamet Rianto selaku Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dan teman-teman kelas 9D yang saya sayangi dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, yang mana karena rahmat dan hidayahnya, pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Hari ini saya ingin menyampaikan pidato tentang masalah yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu stop bullying. Yang keras suaranya. Ada juga isi. Bullying adalah tindakan yang merugikan dan tidak dapat diterima, yang menyebabkan penderitaan fisik dan emosional pada seseorang. Ini adalah masalah yang memengaruhi banyak dari kita, baik sebagai korban, pelaku atau saksi, dan bersama-sama.
kita harus berkomitmen untuk mengakhiri si perundangan ini. Pertama-tama mari kita pahami bahwa setiap individu tanpa terkecuali memiliki hak untuk merasa aman, dihormati, dan diakui. Tidak ada alasan atau justifikasi untuk memperlakukan orang lain dengan kejam atau merendahkan mereka. Perundungan hanya merusak hati dan jiwa seseorang, dan tidak ada yang pernah seharusnya mengalami hal itu. Dilanjutkan oleh Fiorel. Ayo dilanjutkan. Kita semua harus berperan aktif dalam menghentikan perundungan. Kita juga harus memberitahu orang dewasa yang bisa membantu mengatasi situasi tersebut. Diam tidak akan pernah menjadi solusinya. Hentikan sikap merendahkan atau menghina. Dan mulailah berinteraksi dengan penuh pengertian dan kasih sayang. Berikutnya penutup. Pendidik juga memainkan peran kunci dalam mengatasi perundungan. Sekolah dan komunitas harus memiliki program yang mendidik tentang dampak perundungan dan memberikan keterampilan sosial yang diperlukan untuk mengatasi konflik dengan cara yang sehat. Jangan lupa kita harus stop bullying. Demikian pidato dari kami. Apabila sama menyampaikan terdapat hal-hal yang tidak pas dan tidak berkenan di hati ibu guru dan teman-teman, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu hasil dari kerja kami, yaitu menganalisis struktur teks pidato persuasif. Selanjutnya yaitu ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Ya, yang pertama ada nominalisasi, yaitu merusak menjadi perusakan. Yang kedua ada kalimat pasif, yaitu tidak ada alasan atau justifikasi untuk memperlakukan orang lain dengan kejam atau merendahkan mereka. Yang ketiga ada kalimat aktif. Kita semua harus berperan aktif dalam menghentikan perundungan. Yang keempat kata ganti orang, yaitu kita. Dan yang kelima ada kata teknis, bullying atau perundungan, konflik, dan keterampilan sosial. Yang keenam ada sinonim dan antonim, yaitu bullying sama dengan perundungan, hati sama dengan jiwa, itu adalah sinonim. Dan antonim adalah menghormati, lawan kata dari menghina. Yang ketujuh ada kata benda abstrak, yaitu menghentikan sikap merendahkan atau merendahkan, kasih sayang. Yang kedelapan kata tugas atau kata penghubung hubungan sebab akibat, yaitu selain itu. Yang kesembilan kata emotif, yaitu empati dan menghormati. Ya, terima kasih Bang Nazar. Dan itu adalah hasil analisis kami dari ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Ya, untuk menanggapi kelompoknya Safa, silakan satu saja menanggapi. Silakan ditanggapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kata kita itu merupakan kata ganti orang ketiga, ya. Bisa dijelaskan ya Fiorel, tadi kata kita merupakan kata ganti orang ketiga, ya. Kata kita merupakan kata benda atau orang tertentu yang tidak disebut secara langsung. Ya, jadi kata ganti orang ketiga itu adalah contohnya kita. Ya, baik, itu adalah presentasi dari kelompok terakhir ya, tepuk tangan, silakan kembali ke tempat ya. Ya, salam dulu ya, belum salam ya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Bisa dimaafkan, kalau tidak bisa dimaafkan. Ya sudah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya. Silakan duduk anak-anak, perhatikan. Ya, jadi kalian sudah bisa menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan
teks pidato persuasif ya, melalui LKPD tadi. Nah, kemudian anak-anak kita bisa simpulkan sama-sama yuk ya. Jadi pertama tadi struktur teks pidato persuasi apa yang pertama? Kemudian kaidah kebahasaannya ada apa saja tadi? Nominalisasi, kalimat aktif, kata abstrak. Ya, betul sekali ya, itu adalah kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, sekarang kalian mengerjakan evaluasi ya. Evaluasi yang sudah Ibu di LKPD itu ada link atau barcode ya. Silakan kalian scan, kerjakan sekarang. Ibu beri waktu 5 menit karena soalnya hanya 5 ya. Silakan dikerjakan. Di scan dulu barcode-nya. Ya. Penilaian. Yang barcode penilaian. Ibu keliling mengumpulkan hasil kerja kalian ya. Ini ya. Yang ini aja. Oke. Enggak, udah. Ya, yang ini yang di scan. Ayo. Silakan kerjakan untuk soal evaluasinya. Di scan barcode-nya. Nih, kerjaannya mana? Ya. Nama kelompoknya mana? Ya. Yang ini, terus yang strukturnya mana? Ini, sama ini, oke. Ini kaidah kebahasaan. Oke, yuk langsung ya kerjakan ya. Sembilan D. Ini nama kelompoknya mana? Yang depannya. Ya, iya, sobek aja. Ini mana? Dah. Oke. Yuk, kerjakan. Ya. Ini mana hasil kerjanya? Nama kelompoknya mana tadi? Ini ya. Bahasannya ini. Oke. Silakan dikerjakan. Yuk, kerjakan sendiri. Jangan lupa kalau sudah dikerjakan kirim ya. Klik kirim ya. Kalau tidak dikirim nanti tidak kerekam penilaiannya. Itu adalah nilai pengetahuan ya. Sudah selesai?
Yang sudah selesai silahkan langsung kirim saja. Sudah? Ya. Sudah ya, baik. Kalau sudah dikirim semua, silakan dikirim semua jawabannya. Sudah dikirim semua? Sudah, baik. Kalau sudah, perhatikan. Ya, anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Kita bisa ambil manfaatnya ya. Apa manfaatnya kita belajar hari ini? Yaitu, satu, kita bisa berpikir kritis ya untuk menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Kemudian kita juga bisa menambah apa, Marsya? Menambah apa? Wawasan kita mengenai kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Itu adalah manfaatnya kita belajar pada hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Ya, alhamdulillah ya, menyenangkan ya. Kalian juga bisa mendapatkan pengetahuan baru ya, yaitu tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Kemudian anak-anak, pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Kita akan ganti materi, ganti bab ya, yaitu materinya tentang teks cerpen. Begitu anak-anak, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.